Ibu saya tuh sering cerita di rumah, kok di depan warung sekarang sering ada tanah ya, tanah merah. Pada waktu itu ibu saya nggak tahu kalau itu tanah kuburan. Nah, dari kejadian itu ibu saya plus sehari paling satu pun itu nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Om Bre Mas Bre, kita udah kenyang sama beli mie ayam tadi. Terakhir di episode terakhir yang di sebelumnya ya. Kalau Om Bre Mas Bre lihat ceritanya Om Ferdi tentang rumah neneknya. Terus ada Om O sama Om A gitu ya. Ceritanya macam-macam. Om D, ada macam-macam lah di situ ceritanya. Setelah kita makan mie ayam tadi, ternyata Om Ferdi masih punya cerita baru lagi yang pernah dialamin sama ibunya. Betul gak sih Om? Iya, buka usaha. Oke, ceritanya gimana Om? Sorry ya, tadi kita skip dulu karena kekenyangan. Beneran deh, ini mie ayamnya enak loh tadi itu. Tapi bukan yang Yang itu ya. Oke, gimana Om ceritanya Om? Jadi gini ceritanya. Ibu saya kan waktu itu saya saya tinggal dari kejadian yang awal tadi. Ini rentang jauh lah, setahun dulu. Kira-kira bertahun-tahun baru kejadian kan. Ibu saya kan buka usaha di Gor tahu kan? Yeah. Dulu Gor itu ya masih banyak hutan Om. Jadi kebetulan Gor itu dulu dari pintu depan masih bisa masuk akses. Sekarang udah nggak bisa. Yeah. Jadi harus lewat pintu yang utama Muter. kebun binatang. Iya, Belakang kayak ya. Dulu akses dari depan masih bisa tuh, cuman orang lewat doang. Agak deketan dikit. Orang doang lewat, orang atau sepeda mungkin bisa. Nah, jadi di kantin ibu saya waktu itu ada 2 toko, warung-warung rokok ya biasa, sama warung makan ibu saya lah. Di situ ada nasi, ada mie ayam juga, tapi bukan mie ayam tadi ya. Oh iya, beda ya. Ini halal. Ini halal. Oh, ini halal. Berarti dari tadi nggak halal. Oke. Nah, ibu saya nggak kenal gitu-gituan sih waktu itu, nggak kenal. Ya. Nggak tahu. Ya lurus-lurus aja lah ya. Usaha aja lah ya. Gitu. Jadi, nah di belakang warung ibu saya itu pada waktu itu di itu masih hutan Om. Belum ada lapangan, sekarang udah lapangan bola. Jadi tebing, bukan tebing sorry, bukit. Bukan bukit tapi tanah tinggi Om. Jadi kita nyebutnya bukit lah pada itu. Tinggi juga, ada tingginya tuh kira-kira 3 meter ke atas loh. Ada pohon rambutannya di atas itu, ada pohon rambutannya. Nah jadi kalau ibu saya itu kan dari rumah ke situ lumayan jauh, ya kan, setengah jam atau 40 menit ke situ, ke gor itu tadi dari rumah kan. Nah di situ tuh kadang-kadang ada event di hari Sabtu Minggu, biasalah olahraga kan, pertandingan gitu. Nah ibu saya itu cari karyawan. Nah yang karyawan itu yang rumahnya tadi tuh yang dekat pohon jengkol. Ya ibunya kan kenal sama ibu saya, dekat lah, sampai sekarang juga masih ada. Itu tahun 2001, 2003 lah gitu. Udah gak tahun 90-an lagi ya, udah ke depan lah gitu. Dia minta bantuan, Sum bantuin gua yuk, besok Sabtu Minggu nih rame, ada acara di kantin. Ya udah ayo kita gitu kan. Nah biasanya kalau ada event gitu, kita ibu saya sama bapak saya sama karyawan itu di situ tuh jam 2 jam 3. Karena kan persiapan dah, iya pagi subuh. Karena persiapan buat masak ini, lauk ini kan. Sudah bakso, di toko itu maksudnya? Iya. Udah di kios lah ya? Udah di kios, jadi kiosnya panjang, cuman disekat dibagi 2 sama warung. Cuman warung buka jam 6, jam 7 baru buka. Karena kan dia udah siap kan dagangannya. Kalau saya kan harus disiangin, diolah. Nah nyampe lah di situ. Di belakang itu kayak hutan Om, serem. Saya pernah ke situ soalnya, malam-malam ikut. Kalau saya biasanya kalau ikut suka makanin ayamnya, cuy-cuy gitu kan. Masih kecil, SMP lah, kelas 1 atau kelas 2 SMP gitu. Nah pas waktu itu kejadiannya gini. Jadi Sum temenin gue yuk. Saya gak ikut. Ini cerita pas kejadian hari itu, pas pulang ke rumah cerita ibu saya. Pasnya Sum ayo
besok ya ada event nih Sabtu Minggu, ayo mau ya kan, dibayar ya karyawan kan, cuman nggak karyawan tetap Om, paling ada event bantu gitu. Pas udah nyampe, ibu saya nyampe duluan karena kan ibu dia tinggalnya di Jakarta Timur juga, cuman beda wilayah ya. Ibu saya ada di sebelah dekat sinilah, nggak jauh. Nyampe nggak lama, kurang lama ya, setengah jam 1 jam si yang karyawan ini sampai kan, itu masih gelap. Itu wah pokoknya serem. Itu serem banget. Kalau sekarang sih udah keren, udah kekinian banget. Nah jadi ini gini, pas lagi siangin itu kan jam 3 malam ya, di belakang itu tadi saya bilang pohon rambutan, ada pohon pinus, dia tinggi nggak sampai pohon pinus tapi panjang gede-gede lah, banyak banget. Nah pas lagi, si karyawan ibu saya ini lagi di belakang, lagi nyuci apa saya nggak tahu, jongkok ya kan. Nah ibu saya di etalase di depan, lagi siapin tuh kan, ngerapihin. Nah si karyawan ibu saya ngomong gini, ada burung celepuk Om, burung hantu. Oh, oke. Bunyinya pu. Si karyawan ibu saya ngomong gini, lah, ini ada burung celepuk ini. Lah emang kenapa sih? Biasanya kalau ada burung celepuk ada kuntilanak lah. Burung celepuk itu kudanya kuntilanak, dia bilang begitu. Ngomong di situ begitu. Udah lu jangan ngomong gitu. Kita cuma berdua. Dia berdua doang di situ. Oh, oke. Nggak ada siapa. Iya. Bapak saya mungkin, nah kebetulan kantin itu sebelahnya kantor bapak saya, cuman nggak tahu bapak saya ada di situ di kantornya atau belum sampai. Iya. Belanja dulu saya nggak tahu. Iya. Dia berdua di situ. Udah lu jangan begitu ngomongnya. Berdoa aja. Ibu saya jongkok, dia mungkin ketakutan ya. Nah si Sum itu jongkok di dapur, di tempat nyuci piring. Iya. Nggak lama dari ngomong begitu, kira-kira beberapa detik itu ada kuntilanak suara ketawa. Lah tolongin lah, sampai kencing Om. Karyawan ibu saya sampai kencing di situ. Lah bener ada kuntilanak. Cuman tuh kuntilanaknya nggak kelihatan, suaranya aja kencang. Ih diketawain. Ibu saya langsung jongkok kan, lagi jongkok. Udah sini dulu, doa. Dua itu berdua peluk-pelukan. Karyawan ibu saya kencing di tempat Om. Astagfirullahaladzim, serem banget sih. Nah pas udah kejadian itu, saya dengarnya wah serem juga ya. Terus berangsur-angsur waktu, bertahun-tahun direnov, peremajaan lah kan, ya dari tahun ke tahun ya lah kan. Ya jadi kan ibu saya nggak ada pemasukan dong ya kan, dari hasil kantin itu nggak ada pemasukan. Kalau nggak salah 6 bulan itu maksimal 6 bulan peremajaan. Akhirnya dibikin lebih cakep Om, jadi bentuknya cakep lah, kekinian lah pokoknya. Ternyata dari dua toko tadinya dibikin 3. Oh dipisah lagi. Disekat. Lebih kecil berarti. Lebih kecil betul, cuman manjang depan. Yeah, tadinya kan lebar, cuman dipanjangin. Dibikin 3. Warung ibu saya, warung rokok agak lebar, dia agak lebar. Nah ini warung makan juga, jadi warung ibu saya kan tempat makan. Nah di sebelahnya juga warung, ternyata buka warung tempat makan. Jadi warung makan, warung rokok, warung makan. Oke. Itu. Yang buka itu teman ibu saya. Oke. Teman ibu juga. Mbak H lah sebutnya ya. Iya. Kalau yang di warung rokok ini emang udah kenal dari awal kan, tadi warung rokok udah kenal deket lah. Bukalah di situ dia. Ibu saya buka di sini. Jadi pintu masuknya pas di Ibu H itu tadi. Ya, okay, jadi kalau mau ke warung ibu saya harus gini dulu. Iya. Gitu kan. Nah pas buka udah mulai aktif nih setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan, jadi syaratnya gini Om, nggak boleh nih, terutama yang tempat makan ini, nggak boleh lauknya sama. Ya. Gitu. Benar. Ya supaya menjaga kan. Ya. Keharmonisan. Biar ada bedanya juga gitu ya. Kalau sama-sama nanti kan biasanya ada bentrok-bentrok gitu. Iya. Nah jadinya pas setelah itu itu normal aja Om. Jadi normal aja, maksudnya nggak ada dia masak ini ya. Ibu saya masak ini. Ibu saya tuh masaknya soto Betawi, sop gitu-gitulah. Ya kan, rame Om. Saya datang ke situ itu sama yang saingannya, ibu saya rame banget. Saya datang ke situ kan kadang-kadang pengen sop ibu main. Itu rame banget ibu saya. Saya nyaksiin sendiri, datang main. Saya sama teman saya kan main, rame. Nah terus si ini nih sepi nih. Nah ini jadi pembantunya ibu saya deket sama orang ini Om.
Deket banget pokoknya. Ya. Jadi ibu saya tuh sering ngeluh, kok penggorengan pada bolong, pada rusak, terus langseng, pada rusak lah pokoknya. Langseng apaan sih? Tempat nanak nasi itu loh zaman dulu. Oh iya Apa oke sih namanya oke. itu? Ya pokoknya tempat nanak nasi Iya, itu iya, yang aluminium. Iya. Kita langseng tuh. Iya zaman oke. dulu. Ya nggak apa-apa. Gue nggak tahu soalnya. Oke, langsung ya. Langseng. Ya kali pada tahu nih orang-orang dulu ya kan. Orang tahu. Itu orang dulu nih. Iya. Nah pas ya, ibu saya ngeluh, nih kok pada rusak, kok pada beda gitu. Ternyata ditukerin Om. Hah? Sama yang sebelah, dia punya dia rusak nih, ditukar ke sini. Kan kita nggak ada tulisannya Om, punya sini punya ini nggak ketahuan karena sama mirip, hitamnya juga sama semua, bekas apinya kan kena apa namanya hitam-hitam di langseng itu kan penggorengan. Sering ditukar-tukerin Om. Yang jelek ke sini dipanggil, diambil. Ibu saya udah tahu, cuman diem. Oh. Jadi ibu bapak saya itu cenderung kayak gitu Om. Emang ya udahlah ya. Gitu ya. Saya kadang denger gregetan gitu, bener. gregetan banget. Nah terus dari situ udah mulai masakannya sama ibu saya. Tuh udah mulai. Saya dengar tuh cerita ibu bapak saya. Bikin soto, bikin sop, bikin. Terus ibu saya, bapak saya ngomong, udah biarin sama, kan rasanya beda, rezekinya beda, digituin. Iya. Saya kan. Rezeki mah nggak ketukar, Iya betul. Gitu kan. Iya. Saya tetap dengernya panas Om. Karena kan perjanjiannya udah nggak boleh dari awal, nggak boleh sama nih, gitu kan. Oke lah, sama ibu bapak saya udahlah biarin lah. Males ribut, males rame. Kalau ditegur gini, lu jangan sama dong, kan panjang urusannya nanti. Itu ibu bapak saya diem aja masih dijailin Om. Jadi pas dari langsung pada pokoknya alat dapur ya, barang-barang ditukar-tukerin, ya kan. Terus sampai masakannya udah mulai sama nih nyaingin. Ya, soalnya pembantu ibu saya tuh sering ngobrol nih sama pembantu yang Ibu H ini nih. Emang masakannya apa sih? Kayak apa sih? Kasih tahu ini. Rasanya gimana sih? Kayak gini nih, bumbunya apa sih? Gini nih. Gitu kan masaknya di situ juga. Sama yang bantuin. Dicontek lah. Ya udahlah, enggak mau ribet. Akhirnya ya berjalan waktu sama-sama masak ini ibu saya udah enggak ribet. Tapi kemarin pas kesini saya enggak tahu tuh kenapa ya. Apakah dari makanannya udah sama tetap dia enggak laku, terus dia main hal-hal yang tetap enggak laku tuh. Sepi tuh. Saya nggak tahu kenapa dia nggak cuma maksudnya pas udah sama itu. Saya nggak tahu apakah dia laku atau enggak sampai dia sekarang main dari belakang lah istilah saya gitu, nggak tahu. Jadi ibu saya tuh sering cerita di rumah, kok di depan warung sekarang sering ada tanah merah. Pada waktu itu ibu saya nggak tahu kalau itu tanah kuburan. Itu tuh banyak juga tuh. Pokoknya soalnya kenapa di depan warung ibu saya itu tuh rumput Om, pokok taman. Indah dah, cakep pokoknya. Pokoknya nggak ada tanah-tanah pasir gitu yang kayak di aur-aur, nggak ada harusnya. Cuman kan saya ngomong gini, mungkin orang-orang pembersih kali. Pakai bersih-bersihin itu. Zaman dulu kan pengkinya rotan tuh. Iya. Digotong sama dia pada jatuhan. Pada tumpah. Saya bilang gitu. Masa sih orang gede-gede, kata dia gitu. Setiap pagi kadang-kadang ada garam dilempar di depan warung. Ibu saya sih nyapuin aja udah, nggak mau ambil pusing. Nah, dari kejadian itu ibu saya plus sehari paling satu pun itu nggak bayar. Kadang ada yang ngutang, kadang ada yang lupa. Jadi makan. Ntar ya bu. Habis bulan. Nah, kita kan masa mau maksa kan gak enak. Karena kan dia ya pokok kenal lah, orang-orang situ kan yang makan, yang kerja di situ, pelatih di situ kenal sama ibu bapak saya kan. Nah, ada juga sesekali lagi makan, tahu pergi, nggak bayar. Mah itu belum bayar. Udah biarin. Panggil nggak dibayar itu, bapak laki-laki. Sabar banget. Nggak tahu saya itu kenapa ibu saya nggak. Tiba-tiba begitu aja gitu. Jalan aja habis makan, padahal nambah minum kalau nggak salah bu, nambah dong minumnya. Tetap langsung cabut. Mah itu kok belum bayar main cabut. Teriakin dong, kan kita dagang ini, saya bilang gitu. Kalau saya orangnya nggak sabaran. Iya dedek ya kan? Dia ngeliatnya ya. Kalau dia nggak punya duit kelaparan ngomong paling nggak, ya kan. Nah pas udah gitu, udahlah kejadian sampai nyapuin sering ada garam sama tanah. Kita nggak tahu kalau itu tanah kuburan Om, ya kan. Dan kita juga nggak ada curiga terus lawan balik karena kita nggak tahu lah intinya.
Diamin aja, bukan biarin didiemin. aja lah ya, udah. Bukan gitu. biarin juga, nggak tahu karena kita nggak tahu itu apa gitu. Los pokoknya. Pengetahuan tentang itu nol. Sapuin aja sebentar pagi tuh, ada garam, ada tanah kan. Pokoknya setiap dari minggu itu beberapa kali pasti nyapuin itu. Nah, dari situ langsung tuh kantin ibu saya. Ya itu tadi, yang makan cuma ngutang 1. Ini, wih, rame banget, sampai ada yang diri. Saya kan datang, penasaran gitu om cerita-cerita ibu saya, dan saya juga curiga, nggak tahu kalau ibu H ini main hal-hal mistis, nggak tahu gitu. Dan kita nggak curiga ke sana gitu. Saya datang nyampe kan, wih, bener om, sepi banget. Ibu saya cuman lagi duduk di tempat yang orang biasa makan, lagi duduk senderan aja sendiri ibu saya, karena kan kalau bayar karyawan mahal jadinya kan, karena sepi banget jadi ibu sendiri. Saya ngeliatnya, wah miris banget om. Kasian gitu ya. Iya, saya pikir wah gue besok bisa makan nggak nih kalau begini kan gitu kan. Pemasukan kagak, urusan datang terus. Iya pasti bayar ini bayar iya itu. Kan? Saya datang nyampe, saya berhenti pakai motor. Waktu itu motor Smash, motor biru, Smash zaman dulu tuh yang paling pertama. Oh enggak, sorry, bukan Smash itu pas udah kesinian belum kayaknya. Waktu itu saya apa ya, pokoknya saya nyampe situ saya lupa. Pas nyampe situ saya lupa om pakai kendaraan apa ke situ ya. Saya nyampe ke situ buat mastiin gitu loh om. Mastiin kayak apa sih sekarang kantin ibu saya gitu kan. Setelah jadi 3 petak nih kan, dengan berita-berita yang ibu sering cerita, nyampe wah bener om, sepi banget. Ibu saya cuma lagi senderan, yang satu rame, wah pokoknya rame banget om. Jadi sampai kantin yang rokok tadi itu dia yang pada makan, jadi orang itu pada makan ke situ. Dulu kan ada bangku-bangku biasa di rokok buat orang Padang rokok santai. Sampai luber ke situ, sekat dari sebelah ibu saya yang warung rokok sepi, Kosong aja. kosong. Dan yang bingung lagi di situ kayak tempat sampah, laler bejibun. Itu saya ngeliat sendiri, laler hijau, laler hitam, laler yang gede-gede, komplit. Laler hijau, komplit pokoknya lalernya. Itu kalau itu se-RW kali om. Jadi kayak seolah-olah kantin ibu saya itu tempat sampah. Ih, Laler yang kumpul. jahat banget ya. Laler yang kumpul. Tapi kalau di sana saya sampai ngomong gini, "Mah, di sana masak apa sih sampai nggak ada lalernya?" Ibu saya cuma nyeletuk, "Masak kodok kali." Mungkin kesel. Ya, mungkin kesel, cuman ya mungkin di cuman ngebatin aja, cuman sampai ngomong gitu, "Masak kodok kali," gitu. Rame. Ibu saya, ya Allah sepi banget. Laler itu bejibun, padahal udah pakai obat nyamuk, pakai lilin. Ya kan, jadi sampai berapa lama kejadian itu? Wah, kalau berapa lama saya nggak tahu, tapi saya beberapa kali ke situ selalu sepi om. Jadi cuman sekali 2 kali saya ke situ, saya udah nggak sanggup ngeliatnya, jadi nggak mau ke situ lagi. Iya, sedih soalnya. Sedih. Ya. Cuman berdoa semoga cepet selesai nih, gitu kan. Akhirnya itu pokoknya malam. Saya nggak tahu tuh hari apa, pokoknya malam ditelepon sama pengurus kantin itu tadi. Bu, kantin kebakaran. Wow, ibu saya kedekeran. Waduh, jangan-jangan lupa matiin kompor atau apa ya? Iya kan, lupa matiin lilin, obat nyamuk. Iya kan? Ya mindset kita udah macam-macam deh karena kebakaran. Ibu saya pas itu langsung ke sana pagi-pagi om, jam 6 jam 7 saya masih ingat. Saya ikut. Itu habis sudah. 3-tiganya. Yang paling parah yang tengah dong, kasihan. Di situ kan rokok, makanan, es krim, minuman, segala macam lah. Itu yang paling parah dia. Yang paling kalau mau bilang rugi dia. Kalau saya kan paling ya langsung gitu, meja kursi kan. Tapi tetap rugi juga. Pasti rugi lah. Nah, habis 3-tiganya. Habis, udah tinggal kerangka kayu-kayu di atas. Saya ngeliat itu. Sampai ibu saya nangis. Ya modal dari mana kan kejadiannya kayak begitu kan. Habis, iya. Kita mikir modal, akhirnya kan mau nggak mau ya udah pinjem. Ya kan, pinjem duit lah dari mana gitu kan. Akhirnya ketahuan sebabnya. Nah, gini, setelah berhari-hari baru ketahuan tuh, entah diselidiki polisi atau pengurus di situ. Ternyata di warung H ini yang mulai katanya gasnya tiba-tiba meledak. Sumbernya dari situ. Nah, dia
kalau dia berasa enggak, oh bukan gua, dia mungkin protes dong. Tapi pas dibilang gitu dia nggak ada suara apapun, kayak ya udahlah, nggak ada protes. Jadi dicurigain dia nih, ini mulai dari sini nih. Saya tadi malah mikirnya gara-gara ibu itu tuh pasti lupa matiin kompor. Enggak. Oh enggak. Langsung yang pengurus langsung Ibu H mulai dari situ. Gara-gara dari gas lu ini nih, gitu. Dari meledak. Entah gas entah apa, pokoknya pada waktu itu yang pengurus yang nyelidikin tempat itu gas meledak, kebakaran. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Nah, akhirnya pas dari mulai itu dihukum dong dia, nggak boleh buka di situ, diusir. Karena udah, ya lu udah nggak merugikan hati-hati, orang lain merugikan juga, orang lain gitu. Dengan dia diusir. Saya dengar dari ibu bapak saya cerita, oh si ini diusir dong, nggak boleh. Ibu saya pindah dong ke situ, karena langsung juga toh, langsung. Jadi orang enak lebih lurus. Di situ udah ada tempatin, tapi nggak tahu orang mana. Pas pindah di situ, alhamdulillah, masya Allah. Balik lagi, rame, normal lagi ibu saya, normal lagi. Pokoknya pas di situ itu Om, itu kayak event se-Indonesia olahraga cabang di situ. Pesennya ke ibu saya. Alhamdulillah. Pesannya buat atlet 100 orang pagi siang sore, bayangin aja Bang. Buat 100 orang pagi siang sore, makannya ibu saya ngurusin. Sehari 3 kali makan tuh. Sehari 3 kali. Tuh. Lengkap. Biasanya nasi, ayam, sayur-sayuran gitu. Jadi ibu saya yang udah ngepak-pakin tuh buat 1 orang. Jadi nggak cabang itu doang. Nah dari situ alhamdulillah Bang, ekonomi keluarga sedikit bangkit. Karena saya terus terang Bang, waktu saya kecil, kalau saya mau makan enak saya harus kerja dulu. Ngojek payung, nyuci mobil. Gitu Tapi Bang. ada kabar nggak si Ibu H ini akhirnya? Nah, pas nggak entah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ibu saya kan udah alhamdulillah udah enak tuh. Ibu saya masih di situ. Ketemu di angkot sama Ibu H itu. Oke. Ibu saya kalau nggak salah itu dari Pasar Minggu mau pulang. Ya kan mau pulang. Cerita di rumah. Dia sama bapak saya berdua cerita ke rumah. Tadi mama ketemu Ibu H, dia bilang gitu, di angkot. Jadi duduknya di pojok Bang. Pas naik, jadi pas ibu saya udah duluan nih, pas lagi naik angkot 17A kalau nggak salah tuh. Benar. Ya, benar. Naiklah tuh Ibu H itu. Iya, Lebak Bulus tuh 17A itu. Pasar Minggu. Pasar Minggu. Pasar Minggu Jati Padang. Jati Padang, benar. Salah gua. Gak apa-apa geser dikit. Iya, geser dikit. Jauh itu. Nah, pas udah gitu Ibu H itu naik ternyata. Ibu saya, bapak saya di pojok paling pojok di kaca. ujung kaca. Ibu H naik angkot. Set. Bu Ila kata dia. Bu, apa kabar gini. Duduknya persis di depan dia sendiri, nggak sama suaminya. Duduknya persis di depan ibu saya. Pas jalan, tiba-tiba nangis di depan ibu saya. Sampai megang dengkul ibu saya dua-duanya. Bu, saya minta maaf ya Bu, selama ini saya minta maaf. Tapi dia nggak ngomong salah dia apa. Dia cuma minta maaf terus. Minta maaf, nangis. Lah, ibu kenapa kok kayak gini? Ibu saya kan bingung, orang nggak tahu tuh orang tanah juga garam itu apa, saya nggak ibu saya nggak tahu, makanya bingung dia pas sampai jongkok megang dengkul ibu saya di angkot, nggak tahu ada orang lain apa enggak. Iya pokoknya ceritanya gitu lah. Ya. Pas udah jongkok di dengkul ibu saya minta maaf Bu, saya minta maaf, nangis. Lah kaget ibu saya, lu kenapa? Lah, Mbak kenapa kok kayak gini, nggak apa-apa, ada apa ini? Saya sekarang buka kantin di mana aja nggak laku, selalu tutup, selalu sepi. Udah itu aja ketemu ibu saya. Aduh. Jadi kita pas ibu cerita di rumah, bener mah berarti yang buang garam, buang tanah dia. Gitu. Oh akhirnya disambungin. Iya dong. Nyambungin cerita. Pokoknya kuat lah. Iya, kalau saya keluarga kuat. Karena kalau saya dengar sekarang itu kan tanah itu ternyata tanah kuburan kan. Iya. Itu dilemparin garam, dilemparin tanah kuburan. Ibu saya sering nyapuin kalau pagi. Tiba-tiba ketemu di angkot nangis, nggak tahu masalahnya apa. Megang dengkul ibu saya. Setiap saya buka usaha semuanya gimana? pasti Pernah tutup. buka usaha di gedung Nestle nih. Ya di TBC Matupang. Pernah buka situ nggak laku. Padahal di situ ramenya kayak apaan. Iya kan itu perkantoran kan? Di bawah nggak laku. Iya. Kan ruginya kayak apa? Udah sewa, nggak ada yang masak, nggak ada yang masuk, nggak ada yang makan. Ngomong begitu, saya buka kantin di mana aja Bu, sekarang saya tutup terus nggak laku. Saya minta maaf. Lu harus, mungkin kuncinya lu harus minta maaf ke sini supaya lu usaha lu kalau mau usaha besok bisa lebih baik gitu kan, karena kan dia waktu kejadian sama ibu saya kan kayak gitu. Iya.
Mungkin dia beranggapan gitu, gue harus minta maaf nih sama orang ini nih, gitu Bang. Waduh, bener kan Om Bre, Mas Bre? Om Ferdi ini berwarna sekali kehidupannya sampai dengan ke orang tua. Tapi gini ya, tapi bener ya. Setelah kita tarik cerita ini tadi semua dari yang episode sebelumnya gitu ya. Semakin kita baik kayaknya memang ujiannya itu semakin banyak ya. Iya begitu. Iya kan ya. Asalkan kita kuat aja Om. Asal kita kuat aja tuh. Bayangin aja sampai kebakar bos. Iya, habis kebakar 3-3-nya. Habis itu modal kan nggak ada itu. Iya kan, karena berbulan-bulan kita nggak ada yang makan, yang ngutang doang. Bahkan ada yang nggak bayar. Pemasukan nggak ada, kebakaran pula. Kebakaran. Oh. Tapi dimulai dari situ, alhamdulillah. Iya, terus akhirnya mulai kan. Pesanan-pesanan atlet banyak banget. Yang kedua adalah orang yang berbuat jahat itu balik lagi ya, ternyata ke dia. Begitu. Dan itu juga kalau mau dihubung-hubungin ya Om Bre, Mas Bre ya, ini tuh juga udah rencananya Tuhan gitu, rencananya Allah. Akhirnya lu diingetin, lu ketemu, lu minta maaf. Benar. Ketemu di angkot lagi. Nggak sengaja kan itu? Iya, nggak sengaja. Iya kan, yang ya nggak tahu tempat di mana itu kan. Wah, kira Om Ferdi keren. Keren, mantap. Sip, Om. Thank you banget sekali lagi. Kita abis ini makan mie ayam apa soto Betawi kali ya? Oke. Soto Betawi kali ya, enak ya. Yaudah. Om Bre, Mas Bre, saya sangat senang sekali gitu ya. 2 kali ketemu sama Om Ferdi ini dan ceritanya luar biasa. Oh ya, sehat-sehat. Sorry, Ibu, Bapak sekarang udah masih ada? Masih ada, cuman udah nggak kerja. Udah nggak aktivitas lagi ya. Tapi sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus sehat pokoknya. Amin. Ya. Om Bre, Mas Bre, jangan lupa di komen ya ceritanya Om Ferdi ini seru. Kalau punya cerita boleh loh. Nanti sharing ke kita. Super thanks juga. Terima kasih. Nyalain notifikasinya. Subscribe, komen sebanyak-banyaknya, ceritain bareng sama kita dan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soto Betawi kali ya. Sip. Soto Betawi yuk. Apa aja? Ayo, let's go.